Oke teman-teman, ketemu lagi bersama kita. Kali ini kita berhenti dulu ya. Ya, kali ini Tadi kita berhenti. keliling-keliling. Perjalanannya masih panjang banget soalnya. Ini masih panjang. Rencana mau sampai Mekah. Rencana. Ya. Harapannya begitu teman-teman. Amin. Harapannya begitu. Karena kan ada yang ke Mekah naik motor. Oh. Sampai dia motor Yamaha X-Max dia sampai di sana luar biasa. Sampai di X-Max, sampai di Arab kalau nggak salah motornya patah serangka-rangkanya. Kalau tapi dibenerin sama dia akhirnya pulang. X-Max, N-Max, X-Max. X-Max. Ya, Motor bagus tuh mah. iya, sampai udah sampai Mekah tuh. Ya sebagus-bagusnya motor naik motor ke Mekah, buset saya bilang. Masya Allah. Sebagus-bagusnya motor pegel ya. Oke, kita kembali lagi di Legal Login. Kita akan membahas tentang Apa kayak berat banget ya? nggak mau disumbat aja tuh motor ya. Gak apa-apa, namanya juga di jalan kita. Saya juga suka sih motor motor racing. Oke, Kenapa? jadi saya tuh mau membahas tentang toxic positivity. Toxic positivity. Oke. Toxic positivity itu kan kayak apa ya? Sebenarnya kan dasarnya tuh kan sebenarnya gini ya. Dasarnya tuh sebenarnya kan dasarnya adalah kita tuh menganggap semua yang Allah berikan tuh baik gitu. Itu pasti tutup kali ya. Agak berlebihan ya. Masih sih. tapi jauh lebih baik sih. Iya, jauh lebih baik. Jadi apa namanya? Cuma di sini tuh jatuhnya jadi berlebihan gitu, Kak. Jadi kayak sesuatu yang sudah jelas-jelas terlihat itu tidak baik, sesuatu yang apa namanya? Toxic positivity itu gini no, dia tuh seolah-olah baik padahal tidak relevan. Iya maksud saya. Ya. Seolah-olah baik tapi tidak relevan. Iya itu, betul. Tidak kontekstual. Betul. Nah, itu tadi. Nah, toxic dan orang sering mengaitkannya tuh dengan itu tadi kayak apa? Sabar ya. Iya, udah sabar aja gitu kan. Sabar aja sih. Udah sabar aja sih, udah sabar aja, Ini sabar. mah takdir. Ini mah takdir. Nah, kayak gitu-gitu loh, gitu. Ya. Jadi bentuk penerimaan terhadap situasinya ini menurut saya jadi bener kata tadi tidak sesuai, tidak gitu. Relevan. Tidak relevan gitu dan ya tidak ada konteksnya gitu loh. Seringkali ucapannya tidak ada yang salah dengan itu. Tapi konteksnya salah. Nah, emang apa yang salah dari meminta seseorang untuk sabar? tidak salah. Tidak salah ya. Memang kita disuruh sabar juga gitu kan. Betul. Sekalipun gak ada orang yang ngomong pun dia Allah nyuruh kita sabar gitu. Iya. Sholat dan sabar gitu. Betul. Sabar dan sholat kembali. Cuma kadang-kadang kita harus hati-hati juga. Karena bahkan untuk bisa sampai bilang lu yang sabar ya, itu juga kita harus memahami betul kita lagi ngomong sama siapa. Nah, itu relate sama kita nggak, relate sama orang itu nggak, relate sama masalahnya nggak. betul. Gitu. Betul. Apa yang cerita dulu dikit. Jadi dulu waktu SMA Nuno, itu ada anak nih Nuno nih, anak apa biasa aja, dia nggak pakai kerudung lah ya. Gitu. Masuk ke kelas nangis meraung-raung gitu ya. Wow, bikin panik dong kita. SMA nih ayah. Oh, kayak kita anak cowok kan, ngeliat cewek kayak gitu kayak, kenapa nih orang gitu ya? Iya. Kesurupan jin apa gitu kan? Iya. Biasa. Iya, cewek umur segitu. Iya. Terus tiba-tiba ada satu orang nih, agak alim nih anak ini nih, kerudungan, anak rohis. Oke. Ya kan? Iya. Ini bukan tentang anak rohis ya, bukan ya. Tapi yang mau kita ceritain, memang ceritanya kan, jadi rohis itu di sekolah kan kayak simbol orang baik-baik aja gitu kan. Betul, orang lempeng Orang lempeng gitu ya. Iya. Terus dia ngedeketin orang itu, sampai kemudian ngelus pundaknya gitu, sabar ya, kayak gitu, kayak ngasih nasihat. Tidak yang salah dengan nasihat itu, dan tidak ada yang salah dengan anak itu semua. Tapi kemudian si anak yang nangis ini nih langsung teriak sambil menyergah tangan si anak Ahwat ini. Mukul gitu ya. Enggak mukul, menyergah aja. Oh gitu, suruh pergi lah gitu. Iya. Lu tuh nggak ngerti kayak gitu kan. Iya. Gitu. Iya. Sampai si Ahwat ini, si anak rohis tuh kaget. Dia tuh kayak kaget banget karena dia juga bingung, ini apa yang salah sih dengan yang gue lakuin. Iya. Gitu kan. Betul. Terus akhirnya muncul satu orang temennya. Ya. Gitu. Karena ini memang teman dekatnya, teman gaulnya si anak itu. Dia datang ke situ, terus
cuma duduk di sampingnya dan merangkul bahu si perempuan pertama, dan kemudian akhirnya di situ mereka menangis berdua, menangis berdua gitu, dan akhirnya lama-lama situasi itu mereda gitu ya. Eh kita balik lagi seperti materi yang sebelumnya sih ya, Iya, kecuali kalau materi ini dihidangkan lebih dulu. iya, dihidangkan. Jadi ternyata bukan tentang masalah benar dan salah, karena insya Allah yang pertama juga benar dong. Betul, suruh sabar. Kan? Tidak ada yang salah dengan harus Iya. sabar. Tapi ternyata yang sesuai dengan konteks adalah yang kedua. Nggak perlu ngomong banyak, dia hadir, dan di situ dia relate. Karena apa? Dia temannya. Bisa jadi nasihat dia, bisa jadi ini mau alam ya, Iya, tidak jauh lebih baik daripada si Ahwat ini, betul, ya nggak? betul. Bahkan bisa jadi perilaku dia juga tidak pernah jauh lebih bagus daripada si Ahwat ini, Iya, ya. Tapi karena dia melakukan hal yang kontekstual, itulah yang dibutuhkan, iya. gitu. Nah, makanya kalau muncul di masyarakat gitu kan, motivasi-motivasi dan lain sebagainya, ketika itu menjadi tidak kontekstual untuk, bahkan untuk si orang tersebut ya, untuk orang tersebut itu, dan juga untuk orang lain, apalagi untuk si objek, maka bisa jadi itu menjadi sebuah positivity yang toxic, kayak gitu ya. Seolah-olah memotivasi, seolah-olah kita memberikan inspirasi, menguatkan, padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh manusia, gitu kan ya. Ada orang lagi susah, kalau cuma sekadar dibilang sabar aja, kayaknya anak dia juga bisa nggak sih? Tidak perlu Iya. keilmuan yang seperti apa gitu Tidak ya. perlu. Cuman ya sabar aja dulu. Sabar aja. Sabar. Kayak gitu ya. Itu benar nggak? Benar. Bener, nggak salah. Dan Nggak manusia salah. itu kan, apalagi orang Indonesia ya, bukannya kagak tahu apa arti sabar. Betul. Apalagi orang Indonesia, iya bener kata, apalagi orang Indonesia. Ya, orang Iya. Indonesia mah jagonya. Iya. Cuma kira-kira kalimat tersebut tepat nggak diucapkan saat itu? Tepat nggak diucapkan dalam kondisi yang seperti itu? Gitu ya. Itu pertanyaan. Kayak gitu. Kan ada orang nangis kelaparan nih, lapar, dia lapar, Nangis kelaparan. Iya lagi. no sabar ya no, gitu Iya. kan, hidup memang begini, Iya. udah lapar aja terus gitu. Emang takdirnya lapar Emang untuk takdirnya sekarang. lapar. Nanti gue yakin besok lu kenyang. Gue yakin besok lu kenyang. Sekarang hari ini dia lapar. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu kan no? Betul lah. Tapi apakah itu relevan untuk disampaikan kepada orang yang kelaparan itu? Tidak. Karena bisa jadi dia jauh lebih butuh diberikan makanan dibandingkan dikasih nasihat. Betul. Gitu. Betul. Dan kita juga harus paham gitu kan ya, di kondisi kayak gini, kalau pengen ngasih sesuatu, terutama ngasih nasihat ya, lihat-lihat dulu gitu. Walaupun itu terbaik banget buat kita, mungkin itu nggak relevan disampaikan ke orang tersebut gitu. Betul. Ya. Nah, ini mungkin banyak kejadian gitu. Tapi di sini kayaknya mulai panas ya. Udah mulai panas ya. Ternyata udah mulai panas. Kita nyalain aja. Ya teman-teman. Saya tuh udah ngerasa kok. Udah mulai hangat ya. Mulai hangat. Mulai terasa hangat ya. Iya itu tadi tentang itu. Jadi memang sekarang pun lagi rame ya. Apalagi situasi indeks ekonomi gitu ya. Luar biasa. Dan memang gimana ya saya untuk merangkai secara halus. Jadi di situasi ini kan memang yang Indonesia ini kan sekarang sedang menghadapi situasi yang luar biasa ya. Dari mulai harga BBM naik, terus dari mulai sulitnya mencari pekerjaan, badai PHK, luar biasa lah. Nah, apa namanya? Ya itu tadi, seringkali orang nih di sini tuh bingung gitu, orang Muslim tuh bingung gitu, dan itu tadi terjebak gitu. Ada yang terjebak, ada yang bingung, ada yang sampai terjebak juga, jadi bingung gitu. Apa namanya? Ini gua harus seperti apa? Apakah gua harus bersabar aja gitu kan? Menunggu situasi ini menjadi lebih baik gitu kan, apa gimana, apakah gua harus memperjuangkan situasi ini untuk menjadi lebih baik gitu kan, atau seperti apa, kalaupun gua berjuang, perjuangan yang seperti apa, kalaupun gua bersabar yang seperti apa, gitu tuh. Nah, Iya. untuk kalau kita kaitkan nih ya tadi kondisi temen AA waktu SMA nih ya kan, kalau kita masukkan ke dalam situasi saat ini nih Indonesia nih ya, nah itu seperti apa sih gitu, maksudnya berarti sabar yang proporsional tuh seperti apa gitu. Sendiri kalau untuk membahas langsung secara luas seperti itu, sepertinya bukan pakar di bidang itu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita
mencoba untuk berempati dengan kondisi yang ada saat ini, gitu kan. Terus dalam kondisi seperti ini ada beberapa orang yang marah, ada beberapa orang yang tersakiti, ada beberapa orang yang bingung. Dan sebenarnya dari semua rasa sakit yang dirasakan oleh orang-orang tersebut, oleh kita, oleh teman-teman kita, orang-orang yang tadi bingung itu bukan berarti dia tidak pernah paham dengan apa yang harus dilakukan. Ketika antum bilang barusan ya, kesabaran apa yang harus saya lakukan, artinya antum sudah tahu bahwa sungguhnya di situ antum harus sabar. Betul. Ya nggak? Gitu no. Setiap orang yang ada pada kondisi saat ini lagi punya masalah kayak gini, mereka itu sebenarnya bukan merasa bahwa mereka tidak tahu jawabannya apa, mereka hanya perlu divalidasi, gitu kan ya. Betul. Terus juga dibimbing, dibersamai bahwa mereka tuh nggak sendirian, gitu ya, bahwa mereka itu dipahami, gitu misalnya ya. Betul. Jadi ketika tadi tuh si perempuan itu nangis, itu kan dia ingin dipahami oleh orang yang tepat, dia ingin dibersamai oleh orang yang tepat, gitu. Kalau yang ngomongnya orang yang tepat bisa jadi enak-enak juga sih. Tapi Iya. kalau yang ngomongnya itu adalah orang yang misalnya dia anggap itu mengkhianati dia, itu bakal lebih berat lagi. Karena kalau orang udah benci, mau ngomong semanis apapun juga insya Allah nggak akan keterima ya. Pahit aja, Pahit lihat ya, aja. pahit aja. Gitu Iya, kan. iya, iya. Ya itu tadi sih no, maksudnya kita tidak menampik situasi yang terjadi pada saat ini ya, Iya. gitu ya. Dan orang-orang ini sangat butuh untuk dirangkul, Betul. gitu kan ya. Minimal kita bisa memberikan kata-kata yang memang itu relevan ya. Itu penting tuh. Penting Relevan banget, itu no. penting. Penting. Menurut saya relevan itu ya itu tadi bahasa keren dari si tepat itu tadi. Bisa jadi Jadi Ya. di dalam relevan tuh ada tepat gitu. ya, menurut namanya saya. juga relevan Iya. kan berarti tepat ya. Tepat ya. Oh emang sasaran, kan. artinya ya berarti ya. Berarti emang artinya gitu. Maksudnya memang seringkali itu tadi gitu. Maksudnya pesan-pesan disampaikan oleh orang-orang yang bijak gitu ya. Maksudnya bijak dalam arti maksudnya ya Bijaksana, bijak sini, bijak sini, bijak sono, bijak sono, bijak situ. bijaksana. Nggak ada yang bijaksana. Iya, teman kita. Ya, jadi apa namanya? Ya itu tadi ada yang bijak dan juga ada yang dianggap bijak gitu ya. Itu seringkali itu tidak relevan gitu ketika menyampaikan. Kalau di kondisi seperti ini atau di kondisi orang sedang sedih atau orang sedang yang kita teman menangis dan lain-lain, dia tuh sudah bersabar pasti gitu. Kalau dia nggak sabar mungkin udah bunuh diri kasarnya gitu ya. Sebenarnya setiap manusia selama dia masih bisa mengeluh, masih bisa ngeluh dan berarti kan masih ada nyawanya tuh. dia masih bisa bersabar sebenarnya. Berarti bisa bersabar. Dia gitu. hanya ingin divalidasi, no. Betul. Gitu ya. Dia hanya ingin divalidasi. Terus juga dia hanya ingin eksistensinya juga diakui bahwa dia tuh termasuk orang yang lagi punya masalah gitu ya. Betul. Dan divalidasi boleh nggak sih? Boleh, selama emang itu nggak sampai ngeracunin kita mah. Nah, Iya nggak? betul. Gitu ya. Dan sekarang mungkin kita langsung masuk ke sudut pandang kita gitu kan ya. Ya kita namanya juga sobatnya aja ya. Iya. Jadi validasi yang paling bagus itu kan diberikan oleh Allah ya. Kayak gitu. Cuma Siap. tidak semua orang akan bisa langsung merasa tervalidasi lewat sujud kan. Betul sekali. Untuk orang dengan keimanan yang sudah sangat luar biasa, ketakwaan yang sudah sangat luar biasa. Jangankan dengan sujud, no. Dengan alhamdulillah aja udah hilang tuh semua masalahnya. Bisa. Tapi apakah semua orang seperti itu kan enggak? Betul. Iya enggak? Betul lah. Ada orang yang memang pengen divalidasinya langsung Oleh manusia. oleh gitu manusia kan. dulu gitu kan ya. Tidak ada masalah, kita semua butuh divalidasi. Rasulullah juga divalidasi. Cuma Rasulullah karena memang tingkatannya sudah sangat luar biasa, yang validasinya kan Allah langsung. Ya betul. Udah yang paling keren lah ya. Ya Allah langsung atau ya ke waktu beliau diangkat jadi nabi kan Khadijah tuh. Iya, Bunda Khadijah mau validasi beliau seperti apa. sangat validasi. Jadi ya itu tadi memang balik lagi ya maksudnya ya mereka nih atau kita sebagai yang mungkin bertemu dengan orang-orang yang seperti itu ya tugas kita adalah serelevan mungkin gitu. Serelevan mungkin. Melakukan tindakan, mengeluarkan kalimat, mengeluarkan kata-kata ya serelevan mungkin gitu. Jangan sampai menjadi toxic positivity untuk saudara kita. Betul. Gitu ya. Betul. Ya, maaf deh ini maaf banget ya. Rasulullah turun dari Gua Hiro habis dari Wahyu ketemunya Abu Jahal, kira-kira gimana ceritanya? Cocok. Ya paling ayalah gitu doang. Apaan sih lu? Apaan sih lu habis lihat apa sih lu? Apaan sih lu Muhammad gitu doang. Bukan Jibril kali itu mah. Iya kali, Gitu itu mah cuman ayalan lu doang, genderuwo kali ya. Jadi nabi gitu kan. Iya. Habis goreng-goreng. Tapi kan alhamdulillah Rasulullah pulang Ketemu sama karena yang beliau cari adalah istrinya. istrinya. Itu. Gitu kan, no.
Ya, yang beliau tahu istrinya itu akan bisa memvalidasi dirinya. Nah, Gitu. tuh Gitu ya. Rasulullah aja mencari validator yang tepat. Mm-mm. Nah, apalagi kita Iya. yang Cuma emang harus barangkali juga di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau apa ya. Mungkin ini mah kita sama-sama memiliki peran yang sama, membersamai umat yang membersamai masyarakat. Ketika masyarakat sudah sangat bingung, kita jangan menambah kebingungan tersebut, walaupun mungkin bisa jadi kita udah jadi orang yang paling hebat, yang paling beriman, yang paling bertakwa. Jangan gunakan standar kita untuk menerima kehidupan, terutama terhadap kesedihan-kesedihan yang mereka hadapi. Itu kan ya, mungkin buat orang-orang yang sudah setara ulama atau apa, sebatas ngomong sabar, terus beristighfar, barangkali itu mudah. Ya enggak? Cuma untuk umat kita yang mungkin baru sholat juga baru belajar, Betul. ya kak, bersabarnya juga mungkin baru sebatas kenal kata, gitu. Barangkali kita harus bisa lebih bijak sih, gitu ya, no, Betul, ya. betul, betul. Kasihan gitu asli lihatnya itu ya, no, ya. Iya, Masyarakat kita itu masih sangat umum, masih sangat awam, betul. gitu. Ya, kita nggak boleh. Ya gitu kata Sayyidina Ali juga ya, jangan kasih makan anak kecil tuh makanan orang tua. Nah, iya pernah bilang itu. Nah, Betul, ya, betul ah. kayak gitu, kasihan. Kita tuh masih sangat-sangat umum dan sangat beragam ah. Betul. Dari mulai tingkatan ekonomi, tingkatan kecerdasan, tingkatan apalagi ya. Ya, masih Betul. sangat-sangat umum gitu. Jadi gunakanlah kalimat bahasa-bahasa yang cocok untuk orang-orang Relevan umum tadi ini, itu. iya, yang relevan terhadap orang-orang ini gitu. Kecuali kita tinggal di sebuah negara yang taraf ekonominya sama persis, terus apa namanya kecerdasannya sama persis, mau menggunakan kalimat yang satu jenis kalimat aja orang akan ngerti semua gitu Kak, yang tidak akan menimbulkan kebingungan. Tapi Indonesia tidak seperti itu, jadi Iya, ya kita itu. bangun sama-sama ya. Maksudnya di sini juga kita pengen masyarakat tuh harmoni ya, no, ya. Betul, Gitu, betul, gitu. Jadi ya itulah bareng-bareng, betul lah. gitu kan, kita bareng-bareng aja. Insya Ya, Allah. kurang lebih seperti itu yang memang ya itu tadi lah, maksudnya harmoni itu apa namanya sebuah hal yang perlu diperjuangkan gitu kan. Maksudnya tidak terjadi begitu aja yang kayak udahlah, maksudnya nanti semua akan bergerak beriringan, enggak, maksudnya tetap harus diperjuangkan, jangan ada yang memecah, jangan ada yang membuat pusing, jangan membuat bingung gitu aja. Betul. Kurang lebih seperti itulah ya tentang toxic positivity ini dan sabar yang proporsional. Kita tutup aja ya. Kita Barangkali buat teman-teman yang sedang berada di situasi yang sulit, ya jujur secara pribadi ya juga tidak bisa membantu banyak. Tapi insya Allah doa mah akan selalu terucap ya, no, ya, Ya, agar amin. kemudian kondisi semakin membaik. Amin. Termasuk juga bukan cuma kondisi hati, tapi Betul. segalanya. Segalanya. Kondisi finansial, kesejahteraan buat kita Betul. semua. Betul. Amin. Ya nggak? Iya. Gitu. Allah alam. Lahir dan batin. Amin. Allah bantu semuanya, insya Allah. Oke, kita tutup. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Dadah.